Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo wa mix darihil azim amma. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam silaturahmi udara melalui Dongeng Aki Rukman. Malam ini kita akan melanjutkan kajian-kajian tentang pembangunan keluarga berkualitas menurut versi agama Islam. Bila kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana hukum nikah, maka sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana pandangan Islam tentang mempunyai keturunan, mempunyai anak. Ini penting. Kita berbicara pembangunan keluarga sejahtera, kita berbicara pembangunan keluarga berkualitas, itu adalah tugas negara secara umum. Jadi ada kewajiban departemen-departemen lain, kementerian-kementerian lain untuk membangun keluarga yang berkualitas ini. Tapi berbeda fungsi. Dinas sosial, kesejahteraannya, dinas kesehatan, kesehatannya, dinas pertanian, menyiapkan makanannya, dan lain sebagainya. Tapi kita itu bagaimanapun juga kita tuh fokusnya kepada bagaimana mengatur jarak kehamilan, mengatur jumlah anak dengan usia-usia yang telah kita rencanakan. Jadi Aki sekali lagi ngomong, apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sostro. Jangan lupa. Soal itu nanti kita ikut ke kesejahteraan, ikut ke kesehatan, itu pasti karena keluarga sejahtera, keluarga bahagia, keluarga berkualitas tidak bisa dibangun oleh satu kementerian atau satu departemen. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pandangan Islam terhadap punya keturunan. Kita ambil dulu secara umum bahwa punya keturunan itu adalah dambaan semua pasangan usia suami istri. Pasangan usia subur maksud aku. Ya, itu dambaan dan sangat berbahagia, sangat bergembira. Siapapun, dimanapun pasti menginginkan punya keturunan. Ya, walaupun, nah ini kembali, walaupun fokus kampanye kita harus dijelaskan bahwa punya anak bukan suatu kewajiban dari tujuan pernikahan. Sekali lagi Aki balikin bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata ingin, bukan kewajiban maksud Aki. Ingin ya ingin, tapi bukan kewajiban untuk mempunyai anak. Bukan, tidak wajib ya, tidak wajib mutlak. Nah, sekarang Aki bertanya kepada generasi yang baru yang masuk ke jajaran pengelola, tanya sana, tanya sini, banyak sekali yang menjawab bahwa punya anak itu adalah wajib. Wah, ini bagaimana kalau menjelaskan nanti? Karena yang wajib itu tidak usah diutak-atik lagi. Sholat subuh 2 rakaat itu wajib, itu patuhi. 5 waktu sehari semalam 17 rakaat itu adalah tidak boleh diutak-atik lagi. Tapi punya anak itu karena bukan kewajiban mutlak, maka kita usahakan dengan doa dan usaha. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana pandangan Islam tentang mempunyai keturunan? Ini sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan kepada para nabi. Nabi pun memohon ingin punya anak itu, ya. Yang pertama Kangjeng Nabi Muhammad.
Di surat Al-Furqan 74, Kanjeng Nabi itu adalah berdoa kepada Allah. Robbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah pasangan dan keturunan kami ya yang menyenangkan hati di situ. Ya disebutnya menyenangkan hati. Ya tentu saja adalah anak yang soleh. Dan jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Itu ya doa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak itu dimohon ya oleh Nabi pun. Karena Nabi juga belum tentu diberi anak yang soleh. Betul? Iya, nanti coba. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim, yaitu di dalam surat As-Saffat ayat 100. Beliau berdoa, Robbi habli minasyolihin. Robbi habli minasyolihin. Berikanlah aku anak dan keturunan yang soleh. Solihin ya. Robbi habli minasyolihin. Kemudian siapa lagi? Yaitu Kanjeng Nabi Zakaria. Kanjeng Nabi Zakaria itu berdoa di dalam surat Ali Imran ayat 38 dikisahkan. Robbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, berilah dari sisimu seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Begitu. Jadi para nabi itu juga adalah meminta. Tapi coba kita lihat. Doa-doa yang disampaikan oleh para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut jumlah anak yang banyak. Tidak. Tapi meminta adalah anak yang soleh. Nah ini yang diperdebatkan oleh kita. Jadi Aki juga ada yang menyebut. Biar aja 10 juga. Yang penting soleh. 1 kalau tidak soleh. Kan begitu. Nah itu betul. Betul. Tapi kan kita yatafakarun. Kita orang yang berpikir. Ya, dari kawin aja surat Rum 21. Aki ulang-ulang terus. Bahwa akhir daripada kalimat itu, akhir dari firman itu adalah yatafakarun. Bagi orang-orang yang berpikir. Dan ini yang tidak dihantam sama Aki juga. Tetap aja orang-orang lain itu tidak mengatakan. Jadi orang mengatakan bahwa samawa, sakinah mawadah warohmah. Tapi kita berbicara bahwa sakinah mawadah warohmah adalah bagaimana bagi orang-orang yang tafakarun. Yang berpikir. Yang harus melalui langkah-langkah. Melalui proses. Inilah yang kita harus sering kita sampaikan kepada siapapun juga. Tidak semua anak Nabi itu soleh. Contoh Kan'an, anaknya Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Begitu dia membangkang kepada orang tua. Sampai sudah mau tenggelam di tengah laut diperingatkan. Kesinilah wahai anakku. Tidak, biar aku akan naik ke tanah yang lebih tinggi. Akhirnya karamlah. Termasuk istrinya. Itulah keluarga yang tidak soleh ya. Itu istri Nabi. Itu anak Nabi. Jadi tidak semua. Maka dari itu adalah perjuangan punya anak itu berat. Dan perjuangan memelihara itu anak yang sangat lebih berat. Sekali lagi kita tetap berada pada jalur kita. Bahwa yang pertama wajib usaha untuk mempunyai anak. Itulah makanya sampai ada kemarin pertanyaan dari Kang Yuji, bagaimana teknik bermain suami istri supaya cepat punya anak. Sehingga Aki sebut di situ ada entep senok, ajul gedang dan gereyem nilem. Padahal itu hanya sekedar berbicara untuk hiburan dan juga berbicara mungkin ada kebenarannya dan berbagai teknik-teknik diusahakan itu tentang usahanya, doanya, ada yang di laparoskopi, ada yang bayi tabung dan lain sebagainya. Itu usaha-usaha untuk punya anak. Begitu punya anak, itu juga kita berjuang lagi bagaimana mengurus anak dari mulai lahir sampai dia dewasa, menyekolahkan, mendidiklah, memeliharalah dan lain sebagainya.
Tapi itu semua hanya dalam rangka kita usaha dan memelihara, tapi tidak untuk wajib punya anak. Itu saja dari Aki. Jadi ada pandangan bahwa para nabi pun tetap berdoa kepada Allah, minta turunan yang soleh, tapi tidak banyak minta anak di situ. Bahkan Kanjeng Nabi Ibrahim kan dalam kisahnya itu karena tidak punya anak dari istri yang pertama, kemudian punya istri yang kedua dan punya anak, dan berhubungan dengan keduanya, dua-duanya dikasih kan begitu. Jadi begitulah. Jadi caranya Allah, hak peto Allah. Tapi kita terus berdoa, jangan sampai kita melenceng dari aturan-aturan Islam, apalagi kita disebut bekerja di tempat yang biru. Biru itu kelabu itu. Jadi antara putih dan hitam. Mudah-mudahan ini kita berjuang terus dan kita selalu mengingatkan jangan sampai sepi lagi ini tentang jumlah 2 anak, tentang anak sedikit, karena kawan-kawan kita sekarang datang dari berbagai dinas, dari berbagai instansi. Aki sudah sebut lagi, ada seorang yang baper jakatnya salah, menempatkan yang anak banyak di KB sehingga dia tidak bisa bicara apa-apa. Akhirnya dia minta walaupun tidak diberi jabatan asal tidak di situ tempatnya. Ini kenyataan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.